Cerita ieu teh dimimitian dengan memperlihatkan sebuah peringatan bagi siapapun untuk tidak mendekati lahan pertanian bernama Hansen. Di sini kita belum mengetahui apa alasan larangan tersebut, namun konon katanya lahan itu dijaga oleh seorang pria dengan wajah mengerikan. Kemudian adegan selanjutnya kita akan mengisahkan kejadian 10 tahun sebelumnya. Jadi pada masa itu terdapat dua anak nakal yang sering membuat masalah atau tukang bully. Seperti biasa, para pembuli akan mengincar korbannya yang lemah dan tidak berani melawan. Dan kali ini korbannya bernama Sammy. Tak hanya sampai di situ, mereka pun memasukkan Sammy ke dalam karung goni sambil menyiksanya dengan cara ditonjok-tonjok. Dan yang lebih parahnya, budak bangor ini nyunutan puntung rokok ke arah si Sammy. Namun secara tak sengaja akibat rokok itu membuat karung yang di dalamnya ada si Sammy malah terbakar. Panik melihat kejadian tersebut, kedua anak anjing ini langsung membuang Sammy ke arah sungai dan mereka kabur begitu saja. Tapi beruntung keluarga dari Sammy melihat kejadian itu sehingga nyawanya bisa terselamatkan. Tapi sayang, dari kejadian itu membuat wajah Sammy melepuh hancur akibat terbakar. Pastinya tak ada orang tua yang tidak merasa hancur melihat wajah anak mereka rusak akibat ulah anak-anak dajjal. Apalagi yang dirasakan oleh ibu Sammy. Beban rasa bersalah karena gagal melindungi sang anak hingga membuatnya terjerumus dalam depresi mendalam. Dalam keputusasaan, ibu Sammy nekat mandi spiritus dan membakar dirinya sendiri. Tindakannya yang ekstrim membuat Hansen sang suami diliputi amarah yang tak terkendali. Tidak ikhlas atas kepergian sang istri, Hansen pun menyimpan jasad istrinya di loteng rumah. Bahkan sampai menjadi tulang belulang. Disinilah membuat Hansen menjadi dendam terhadap anak-anak yang telah menghancurkan keluarganya. Dan inilah dia film Cannibal Farm. Kemudian adegan pun berpindah ke masa sekarang. Di sini kita akan memperlihatkan kepada sebuah keluarga yang berniat berlibur. Ya tentunya untuk mencari kedamaian di tempat yang jauh dari riuhnya perkotaan. Kita perkenalkan terlebih dahulu sang suami bernama Wesley dan istrinya bernama Catherine, serta anak kedua bernama Toby dan anak ketiga bernama Sam. Pada liburan kali ini, Wesley memiliki aturan ketat selama perjalanan, di mana mereka semua tidak diizinkan memegang HP demi menciptakan suasana yang lebih tenang. Tak berselang lama muncul anak pertamanya yang bernama Jessica. Akan tetapi, beliau membawa sang pacar untuk pergi berlibur bersama mereka. Pacarnya itu bernama Kurt. Melihat hal tersebut membuat Catherine merasa bahagia, namun tidak dengan Wesley yang merupakan ayah tiri Jessica, di mana ia tampak kesal dengan kehadiran orang luar di momen liburan keluarga mereka. Setelah semuanya siap, lantas mereka pun berangkat. Namun ketika di tengah perjalanan keadaan malah semakin memanas, di mana Jessica mendapati adiknya si Toby sedang asik menonton film bersama Sam si bungsu. Bagi Jessica, Sam ini masih terlalu kecil untuk menonton film horor sehingga membuat Jessica marah dan langsung merebut laptopnya. Lantas Catherine sebagai ibu pun mulai melerai pertengkaran mereka. Sedangkan Wesley sendiri malah menyalahkan Catherine karena mengizinkan Toby membawa laptop di perjalanan mereka. Di tengah situasi yang tegang, Catherine menyadari bahwa jalan yang dilaluinya tidak tercantum di peta, alias mereka semua tersesat dan mengarah ke perkebunan Hansen. Namun koploknya, si Wesley sosokan hafal dengan jalur ini dan menganggap bahwa jalur ini adalah jalan pintas supaya mereka cepat sampai ke tujuan. Lantas mereka pun berhenti sejenak untuk bertanya-tanya kepada warga sekitar. Kala itu terdapat seorang penduduk yang tinggal tak jauh dari perkebunan Hansen. Pasti kalian tahu kan siapa orang ini? Ya, dialah Bapak Hansen, pria yang ada di awal film. Namun alih-alih menjawab pertanyaan mereka, Hansen malah bertingkah aneh, di mana ia tiba-tiba menawarkan jus apel buatannya. Akibat jawaban yang ngaco membuat Wesley kehilangan kesabaran. Tetapi Hansen tetap acuh dan terus mempromosikan hasil panen dari perkebunannya. Akan tetapi ketika Catherine mencoba bertanya dengan lebih halus dan penuh perasaan, pada akhirnya Hansen mau menjawab dengan benar. Beliau menyebutkan bahwa kalian hanya perlu menuruni bukit untuk mencapai tujuan.
Namun saat mereka sudah pergi, terlihat Hansen mulai memperlihatkan wajah yang penuh kebencian. Tak berselang lama, mereka pun akhirnya tiba di perkebunan Hansen yang memanjakan mata dengan pemandangan yang menenangkan. Di sini Catherine pun terlihat sangat bahagia. Ia merasa bahwa akhir pekan ini adalah salah satu momen terbaik setelah pernikahan mereka yang belum lama berlangsung. Kemudian Wesley pun mulai membagi tugas kepada mereka. Para wanita diminta untuk mendirikan tenda, sedangkan para pria akan pergi mencari kayu bakar untuk mempersiapkan malam pertama mereka. Namun saat berjalan tanpa didagu-dagu, Sam menemukan sebuah boneka milik Sammy. Wujud boneka yang mengerikan membuat Sam ketakutan. Namun si Toby justru memanfaatkan boneka itu untuk menakut-nakuti sang adik. Sementara di sisi lain, ibu mereka merasa sangat beruntung memiliki suami kaya raya seperti Wesley. Meskipun usianya tak lagi muda, pesona Catherine masih mampu memikat para duda tampan di luar sana. Kala itu Catherine dan Jessica yang sedang mendirikan tenda. Di sini Jessica pun meluapkan unek-uneknya, di mana ia merasa iri dengan kehidupan mewah ibunya. Sementara Jessica sendiri hidup sederhana sebagai mahasiswi yang harus berhemat, hingga ia rela tinggal di kamar kos basement. Tak lama Wesley pun datang. Melihat tenda yang dipasang membuat Wesley merasa jengkel karena Catherine membawa tenda yang terlalu kecil untuk bercamping. Ia tidak mau tidur dengan tenda kecil dan lembab. Apalagi momen berkemah ini adalah waktu yang sudah lama ia tunggu-tunggu. How for us all. He just wants it to be perfect. Tricky for a useless old baggage, maybe. Di malam yang tenang di lahan perkebunan Hansen yang sejatinya bukan tempat wisata, terlihat keluarga Wesley menikmati waktu bersama sambil mengobrol. Di sini Jessica dan Kurt yang merupakan seorang vegetarian, lantas Wesley pun mencoba mengambil sayuran dan buah-buahan di mobil. Dan saat mengambil, secara tak sengaja Wesley mendengar HP milik Toby berdering. Melihat hal tersebut lagi-lagi membuat Wesley marah besar karena sebelumnya ia dengan tegas melarang siapapun membawa HP selama liburan. Lantas Wesley pun langsung membuang HP itu dan memperingatkan Toby untuk selalu nurut jika kau masih ingin dibiayai kuliahnya. Akibat kejadian ini membuat Toby marah dan memutuskan masuk ke mobil. Tapi sebelum itu, Toby sempat memperingatkan Jessica agar tidak terlalu dekat dengan ayah tiri mereka. Ia menyesali keputusan dirinya yang dulu sempat terbuai oleh kebaikan Wesley. Ia juga tidak habis fikri mengapa ibunya lebih peduli pada suami barunya dibandingkan memperhatikan ketiga anak kandungnya. Malam pun semakin larut, cuaca semakin tiris. Kurt, pacar Jessica, mulai sagne dan sudah tidak sabar untuk melakukan silaturahmi kelamin. Yang kala itu orang tuanya Jessica sedang tertidur di dalam tenda. Ternyata di dalam mobil juga Sam dan Toby sedang tidur bersama. Namun di saat Sam membalikkan badannya ke arah jendela, tiba-tiba dirinya dibuat terkejut melihat sosok misterius yang muncul dari luar jendela. Namun saat dicek, mereka semua tidak melihat siapapun di luar dan menganggap bahwa Sam sedang mimpi buruk. Harapan Kurt untuk bisa bermesraan berdua pun harus gagal karena Jessica mengajak Sam untuk tidur bersamanya. Singkat cerita, dikala mereka sedang tertidur pulas dan waktu mendekati subuh, Kurt yang kesulitan tidur, dirinya pun keluar dari mobil untuk mencari udara segar sambil nyebat. Namun di sisi lain mobil, terlihat ada seseorang yang sedang berjalan. Kurt yang menyadari itu, dirinya pun bersiap-siap untuk menyerang. Dan saat dicek, ternyata itu adalah Wesley yang bernasib sama, yaitu tidak bisa tidur dan tidak bisa bermesraan dengan istrinya karena Catherine hari ini sedang menstruasi. Dan tak berselang lama, tiba-tiba Catherine berteriak sangat kencang dan ternyata tenda miliknya ujuk-ujuk terbakar tanpa alasan yang jelas. Dengan cepat mereka pun segera menyelamatkannya. Akibat insiden itu, si ibu mengalami luka bakar parah pada tangan dan wajahnya. Kemudian Wesley pun mencoba menghubungi bantuan. Akan tetapi, ia tidak menemukan HP-nya yang ia simpan di belakang kursi. Setelah kejadian demi kejadian yang terjadi, membuat mereka bertanya-tanya, siapa yang melakukan ini semua? Kepanikan pun semakin memuncak saat mereka mau pergi. Tiba-tiba mobilnya tidak bisa dinyalakan, abangku. Dengan situasi yang semakin genting, Wesley mengusulkan untuk mencari pertolongan ke rumah yang tak jauh dari sana.
Singkat cerita, pagi pun caang, sampailah mereka di peternakan Hansen. Namun, alih-alih menemukan tempat yang ramai, mereka mendapati peternakan itu kosong, sunyi, dan tampak terbengkalai. Meski demikian, Wesley berharap bisa bertemu sang pemilik untuk meminjam telepon agar mereka bisa menghubungi ambulan. Namun, dikala mereka menyusuri area tersebut, tiba-tiba Jessica dibuat ngorejat saat melihat sosok menakutkan memakai topeng kulit sambil memegang gergaji mesin. Yang ternyata sosok itu adalah Sammy, ya, anak kecil yang ada di awal film. Di sini Wesley pun berusaha bersikap tenang dan menyampaikan tujuan mereka. Namun tiba-tiba muncul si Bapak Hansen dari arah belakang sambil menodongkan shotgun. Nampaknya Hansen tidak senang melihat keberadaan orang asing di sekitar peternakannya. Dan tiba-tiba karena ketakutan, Jessica dan Sam langsung berlari hingga sampailah mereka di ruangan misterius yang tampak seperti tempat untuk mengurung seseorang. Namun tak berselang lama, pada akhirnya mereka pun berhasil tertangkap. Sedangkan Kurt sendiri dirinya mencoba naik ke atas loteng. Dengan cepat, Hansen pun langsung menojoskan garpu rumput tepat mengenai boolnya. Singkat cerita, ketika semuanya berhasil tertangkap, keluarga Wesley pun harus dikurung di ruangan yang ditemukan Jessica sebelumnya. Kemudian psikopat Sammy pun berniat menstempel dengan huruf H untuk menandai para korbannya. Tapi beruntung sebelum stempel panas itu menyentuh punggung mereka, Hansen muncul dan langsung menghentikan hal tersebut. Namun alih-alih menolong, si Hansen justru mempersiapkan aliran listrik supaya mereka tidak bisa melarikan diri. Setelah suasana mulai mereda, Hansen pun akhirnya mulai menceritakan kisah kelam kenapa dirinya bisa tega melakukan ini. Kala itu saat istrinya tewas dengan cara membakar dirinya sendiri, Hansen tetap merawat jasadnya sampai menjadi tulang belulang dan menganggap istrinya itu masih hidup. Luka batin yang dirasakan Hansen terus membekas hingga beliau pun memutuskan untuk membalaskan dendamnya terhadap keluarga Everett, yaitu keluarga dari anak-anak yang membuli Sammy. Dengan dendam yang membara, lantas Hansen pun mendatangi rumahnya dan tanpa banyak omon-omon, ia pun langsung menembak satu-satu dari mereka. What do you want? The boy! Your legs will carry you. I'm stopping you. Kemudian keluarga Everett pun disekap di pertanian milik Hansen dengan kaki yang diikat satu sama lain. Selama masa penyekapan, Everett terus-menerus menyalahkan kedua anaknya karena telah mengganggu Hansen yang menurutnya adalah orang baik. Tak berselang lama muncul si Hansen sambil menyeret salah satu anak mereka. Dan yang ternyata Hansen sudah memindahkan wajah anak Everett ke Sammy. Hitung-hitung sebagai bentuk kompensasi atas perbuatan anak-anak Everett. Mendengar cerita itu membuat keluarga Wesley tak habis fikri dengan tindakan balas dendam Hansen yang sangat kejam. Kemudian Hansen pun memerintahkan sang anak untuk membawa Sam entah mau diapakan. Saat Sam sudah dibawa pergi, Jessica mulai memarahi ayah tirinya. Karena saat Sam dibawa, ia hanya diam dan tak melakukan apa-apa. Dengan sikap yang aneh, Wesley malah menyuruh mereka untuk menerima nasib jika wajah mereka nanti akan digunakan oleh psikopat Sammy. Dikala mereka sedang berdebat, Kurt yang merasa putus asa, ia pun malah memegang kandang besi itu sehingga membuat tangannya buntung. Dengan sekuat tenaga yang ada sambil berjalan merangkak, Kurt berusaha kabur tanpa memperdulikan keselamatan Jessica dan keluarganya. Tapi sayang, tiba-tiba sedangkan di sisi lain terlihat Hansen berjalan masuk ke dalam hutan sambil membawa ember. Dan isi dari ember itu berupa makanan kaleng dan es batu. Kemudian makanan itu Hansen masukkan ke dalam gua bawah tanah yang ternyata gua tersebut dihuni oleh dua sosok misterius yang selama ini Hansen rawat dengan penuh perhatian. Tak hanya itu, ia juga menjaga kerangkang istrinya dengan sangat hati-hati, bahkan sampai dibersihkan setiap hari. Walaupun tinggal kerangka, bagi Hansen jasad istrinya tetap terlihat hidup dan tetap cantik seperti dulu.
Kembali ke ruang penyekapan, kala itu keluarga Wesley yang sedang tertidur, muncullah psikopat Sammy dan membebaskannya tanpa alasan yang jelas. Melihat ayah tirinya dibebaskan begitu saja membuat Tommy curiga. Ia merasa bahwa ayah tirinya terlibat dalam penyekapan ini. Pada akhirnya, Toby pun memahami alasan Wesley bersikeras ingin berkemah di pertanian Hanson. Meskipun tempat ini bukanlah area perkemahan, namun tololnya Catherine yang sudah terlanjur jatuh cinta, ia tidak mempercayai apa yang dikatakan Toby. He's fucking annoying. It'll only make things worse. It's not Sense, Mum. For once, can you just listen? You don't know him like. Ternyata dugaan Toby memanglah benar. Wesley sudah bekerja sama dengan Hanson. Saat dibawa ke ruangannya, Wesley pun langsung menghajar Hanson karena sebelumnya Hanson malah menembak Wesley dengan peluru karet, padahal rencananya bukanlah seperti itu. Di ruangan ini juga ada seorang pria yang menyamar sebagai pendeta, dan orang ini berniat membeli keluarga Wesley yang terdiri dari 5 orang. Ternyata pria tersebut merupakan utusan dari sekte sesat yang suka memakan daging manusia alias kanibal. Kemudian Wesley pun menuntut si pendeta untuk menambahkan uangnya karena ia berhasil menangkap 5 orang termasuk yang masih remaja. Nah, inilah alasan kenapa Wesley merupakan orang kaya. Setelah menerima uang itu, Wesley pun berniat pergi ke Hawaii sambil mencari wanita untuk dinikahi lagi. Bahkan Wesley tidak akan membagi uang itu dengan Hanson karena ia merasa diperlakukan seperti tawanan. Namun saat mau pergi dari sana, tiba-tiba psikopat Sammy muncul dan langsung menyekap Wesley. Kemudian Wesley pun kembali disekap bersama keluarganya. Di sini Wesley terus memohon-mohon meminta uang itu hingga terdengar oleh Catherine. Pada akhirnya terungkaplah alasan Wesley menikahi Catherine. Sebab si Catherine ini memiliki 3 orang anak dan itu bisa menambahkan uang penjualannya. Tanya itu, penyebab terbakarnya tenda adalah ulah Wesley sendiri. Mendengar pengakuan tersebut, Toby yang sudah muak dan marah, dirinya pun langsung membunuh Wesley dengan cara mencekiknya menggunakan rantai. Tak berselang lama, psikopat Sammy pun datang kembali dan kali ini ia akan mengambil wajah Toby. Kemudian tubuhnya akan dicincang lalu dikirim kepada para pelanggan. Sesampainya di ruang penyiksaan, psikopat Sammy pun mulai menggergaji wajah Toby. Namun tanpa ia sadari, ternyata ikatan pada lengan Toby terlepas. Ketika ada kesempatan, Toby pun langsung menusuk wajah psikopat menggunakan besi. Hingga pada akhirnya, Toby pun berhasil membunuh psikopat tersebut. Di saat yang bersamaan, Toby juga mendengar Hanson sedang mencari-cari anaknya. Dengan cepat, Toby pun menyeret tubuh Sammy ke atas ranjang agar seolah-olah ia sedang tertidur. Kemudian ketika Hanson datang, ia tak sadar bahwa anaknya sudah modar dan mengira anaknya tengah tertidur pulas. Lantas Hanson pun kembali turun ke bawah dan pergi dari sana. Kemudian Toby pun memberanikan diri untuk menggunakan pakaian Sammy supaya Hanson tidak curiga terhadap pelariannya. Sedangkan Jessica yang masih terkurung, dirinya pun memiliki cara agar bisa kabur dari sana, yaitu dengan cara merusak sistem kelistrikan. Lantas ia pun meminta kepada ibunya untuk mengambil darah dari Wesley. Nah, dengan darah itu bisa mengkonsletkan listrik dan memudahkan mereka melarikan diri. Kemudian setelah aliran listrik berhasil dimatikan, Jessica pun berusaha mencari cara untuk membuka pintu yang terkunci. Sementara Toby yang sekarang sudah berubah seperti psikopat, dirinya pun berniat menyelamatkan keluarganya. Dan saat pintu yang mengurung keluarganya terbuka, tiba-tiba Jessica langsung menghajarnya. Yang tanpa ia sadari itu adalah adiknya yang menyamar. If he finds him dead here, hide. Kemudian Jessica pun memasukkan tubuh Toby ke dalam tempat pemanggang. Tak berselang lama terdengarlah suara langkah kaki yang mulai mendekat. Dengan cepat Jessica pun bersembunyi di gentong yang berisikan darah manusia yang siap untuk dikirim. Kemudian saat Hanson muncul, dirinya pun terkejut melihat tawanannya sudah melarikan diri. Lantas Catherine berbohong dengan mengatakan bahwa anakku sudah dibawa oleh Sammy.
Untuk memastikan, Hansen pun menyuruh salah satu orang dari sekte sesat untuk memeriksa sekitar ruangan. Tapi beruntung saat ia membuka gentong yang berisikan Jessica, Jessica pun langsung menenggelamkan dirinya agar tidak ketahuan. Lantas pria ini pun membawa gentong tersebut yang padahal masih berisikan Jessica. Kemudian Hansen pun kembali ke ruang atas untuk melihat keadaan sang anak. Sesampainya di sana, betapa sedih dan terkejut saat melihat Sammy sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Kemudian Hansen pun memarahan kepada Catherine karena ini semua ulah akibat anak-anaknya. Akan tetapi Catherine mengatakan, semua tindakan kekejamanmu itu adalah balasan apa yang telah kau perbuat. Mendengar hal tersebut membuat hati Hansen tersentuh dan merasa bersalah karena telah memperdagangkan nyawa manusia demi mendapatkan uang. Nantinya uang hasil penjualan itu ia pakai untuk keluar negeri dan memulai hidup baru bersama Sammy. Kemudian cerita pun kembali 10 tahun yang lalu ketika Hansen masih mengurung keluarga Everett. Di sini Hansen pun melakukan tindakan brutal di mana ia memotong tangan si ibu di hadapan anak dan suaminya. Kemudian setelah Hansen pergi dan menjatuhkan goloknya, Everett pun langsung mengambil golok tersebut. Saking frustasi dan kecewa, Everett pun menyalahkan kedua anaknya karena mereka telah membawa petaka bagi keluarganya. Kemudian istrinya menyarankan kepada Everett untuk memotong kakinya sendiri. Dan kau harus mencari kuncinya untuk membuka rantai yang mengikat pada anak kita. Namun Everett enggan memotong kakinya dan ia malah memotong kedua kaki anaknya beserta istrinya. Kemudian ia pun langsung kabur dari sana tanpa memperdulikan nasib keluarganya. My unanimous solution cannot be met. Selesai bercerita tentang keluarga Everett, lantas Hansen berniat memberikan Sam kepada dua sosok menyeramkan yang ia simpan di dalam goa. Dan ternyata dua sosok menyeramkan ini merupakan kedua anaknya Everett. Sedangkan di sisi lain terlihat Jessica. Setelah berhasil terbuka, keluarlah si Toby namun dengan tubuh yang penuh luka bakar. Kemudian Toby pun langsung mengincar Hansen dan berniat membunuhnya. Akan tetapi saat Jessica datang, tiba-tiba ia malah menembak adiknya sendiri, bukanlah Hansen. Di sini Jessica pun menjelaskan kepada ibunya bahwa aku membutuhkan dia hidup-hidup karena dialah satu-satunya yang tahu di mana keberadaan Sam. Kemudian Jessica pun mengikat Hansen di sebuah ruangan dan ternyata Jessica juga membawa Everett. Pada akhirnya, setelah 10 tahun lamanya, Hansen dan Everett bertemu kembali. Dan keduanya terlibat dalam pertemuan yang penuh ketegangan. Kemudian Jessica pun mengungkapkan bahwa Everett adalah orang yang selama ini memesan daging manusia dari Hansen. Dan bisa dilihat Everett merasa puas karena ia bisa membalaskan dendamnya terhadap Hansen dengan cara menjadikannya suruhan untuk selalu membawakan korban. Hansen pun mengungkapkan, aku juga merasa puas karena kedua anakmu itu masih hidup dan aku mengurungnya hingga menjadi sosok kanibal. Namun Everett seperti tidak percaya apa yang dikatakan oleh Hansen karena baginya seluruh anggota keluarganya sudah tewas semenjak ia meninggalkan mereka. Ketika situasi semakin tegang dan kedua ayah ini terlibat ngadu bacot, lantas Jessica pun memaksa Everett untuk mencatat nama-nama anggota sekte kanibal. Karena ia bertekad untuk membasmi semua pelaku kanibal yang telah menyusahkan banyak orang. Namun Everett menolak dan ia malah menuliskan kata fuck you di kertas itu. Sehingga membuat Jessica marah dan mulai menyiksa Everett, yaitu dengan cara memasukkan air panas ke dalam congornya. Pada akhirnya, Everett pun mau menuliskan siapa saja anggota sekte kanibal itu. Tapi dengan syarat, tolong bawa aku menemui anak-anakku. Selesai memberikan nama-nama itu, lantas Jessica pun langsung membawa Everett untuk menemui kedua anaknya. Akan tetapi Everett tidak tahu bahwa kedua anaknya sudah berubah menjadi kanibal. Hingga pada akhirnya, Everett pun harus tewas dimakan hidup-hidup oleh kedua anaknya. Sekarang yang tersisa tinggallah Jessica, Catherine, dan Sam.
Kemudian Jessica pun menyuruh kepada adik dan ibunya untuk segera pergi dari sini karena aku akan menyelesaikan apa yang telah dimulai, yaitu untuk menghentikan semua kekejaman yang terjadi di peternakan Hansen. Windows, Jess. We'll be waiting. I'm sorry. Singkat cerita, terlihat Jessica sudah mengurung seluruh anggota sekte kanibal yang dibantu oleh Hansen. Tujuan Jessica di sini hanya ingin memberi mereka pengalaman penderitaan yang sama seperti dialami oleh korban-korbannya. Ia bahkan memberikan kesempatan kepada mereka untuk saling menggigit agar mereka bisa bertahan sedikit lebih lama sebelum akhirnya mati kelaparan. Dengan penuh kebencian, ia lalu menyuruh Hansen untuk masuk ke dalam mesin pemanggang, berharap ia bisa merasakan sedikit saja penderitaan yang dialami oleh Toby dan korban lainnya. Namun beban rasa bersalah terhadap Toby membuat Jessica tak sanggup melanjutkan hidup. Akhirnya dalam keputusasaan, Jessica pun berniat mengakhiri hidupnya, merasa lebih baik mati daripada harus terus menanggung rasa bersalah yang menghantui dirinya. Dan film pun anggesan. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di peternakan Jabeng mengucapkan hatur nuhun. Dan tak luput saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Hansip, the one and only closingan. Wassalamualaikum bro. Atas nama ya.